Halo semuanya, perkenalkan kami Arnel Willim, Cyril Anfasya, Fauzi Alfandri, dan saya sendiri Yusuf Aulia Rahman akan menjelaskan mengenai bauran kebijakan Bank Sentral. Baiklah, kita akan mulai dari tujuan Bank Sentral terlebih dahulu. Nah, kenapa kita mulai dari sini? Karena ternyata tujuan dari Bank Sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia sempat berubah nih pada tahun 2008. Jadi sebelum 2008, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu hanya berfokus kepada inflasi saja dan mengenyampingkan nilai tukar itu sebelum 2008. Namun setelah tahun 2008, setelah terjadinya krisis finansial global, tujuan atau fokus dari Bank Indonesia mulai mengarah juga pada perhitungan risiko krisis yang mungkin muncul seperti itu. Jadi mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi hal-hal seperti krisis finansial global di tahun 2008 tidak terulang kembali. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung sistem keuangan yang ada dan juga untuk mendukung sistem ekonomi yang berkelanjutan. Di mana tadinya kebijakan makroprudensial ini disatukan dengan kebijakan mikroprudensial yang sama-sama dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang berubah? Nah, yang berubah itu sebetulnya di kebijakan mikroprudensialnya. Pada awalnya kebijakan makro dan mikroprudensial dipegang oleh Bank Indonesia saja. Namun setelah terjadinya krisis finansial global, Bank Indonesia hanya berfokus kepada kebijakan makroprudensial saja. Sedangkan kebijakan mikroprudensial dialih tugaskan atau dipindah tugaskan ke lembaga lainnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dan setelah tahun 2008 pula, kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lainnya itu saling berhubungan untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas keuangan. Di mana tadinya kebijakan moneter hanya digunakan untuk menjaga stabilitas moneter saja, kebijakan sistem keuangan hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan saja, dan seperti itu. Kalau misalnya setelah 2008, semua kebijakan itu saling berhubungan satu sama lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, saya Cyril akan menjelaskan tentang paradigma kebijakan Bank Sentral pasca krisis keuangan global tahun 2008 sampai tahun 2009. Yang pertama itu ada refocusing atau reformasi dari fungsi dan tujuan dari kementerian dan lembaga. Jadi krisis keuangan ini berdampak negatif terhadap sistem keuangan, baik dalam beban fiskal maupun perekonomian, akibat dari adanya kebijakan prosiklisitas. Nah, reformasi dari tujuan dan struktur kelembagaan ini dilakukan agar tercapai pemfokusan satu instrumen yang fokus terhadap satu tujuan. Nah, tetapi tetap dibutuhkan adanya koordinasi. Nah, di Indonesia contohnya itu adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berisi dari 3 institusi, yaitu yang pertama itu Kementerian Keuangan yang fokus terhadap kebijakan fiskal, yang kedua itu ada Bank Indonesia yang fokus terhadap kebijakan moneter, termasuk stabilitas nilai harga dan nilai tukar, yang selanjutnya itu ada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan. Tugas Bank Sentral pasca krisis keuangan 2008 sampai 2009. Nah, jadi Bank Sentral ini mempunyai tugas baru untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Selain dari tugas yang sudah ada, yaitu menjaga stabilitas nilai harga dan menjaga kondisi moneter. Nah, selanjutnya ada ketidakseimbangan mikrofinansial dari kebijakan prosiklisitas keuangan dan risiko sistemik tidak dapat diatasi melalui kebijakan suku bunga atau kebijakan mikroprudensial. Nah, selanjutnya mengelola aliran modal asing yang volatilitasnya semakin tinggi sejak krisis global terjadi. Nah, jadi dalam mengelola aliran modal asing ini terdapat 3 jenis risiko, yaitu yang pertama itu risiko makroekonomi atau ilmu ekonomi yang membahas secara agregat, yang kedua itu ada risiko ketidakstabilan dari sistem keuangan, yang ketiga itu ada risiko sudden stop atau aliran modal asing yang keluar dari suatu negara secara tiba-tiba dan besar.
Berikut ini merupakan konsep-konsep dalam bauran kebijakan bank sentral. Yang pertama itu ada kebijakan moneter yang lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan lebih memberi pertimbangan pada aset. Selanjutnya itu ada kebijakan makroprudensial yang mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari sisi makro. Selanjutnya itu ada manajemen atau pengelolaan dari aliran modal asing yang lebih diarahkan untuk memitigasi resiko prosiklisitas dan resiko sistemik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas modal asing. Baik, selanjutnya terdapat hubungan stabilitas moneter dengan sistem keuangan dan bauran instrumen kebijakan bank sentral. Nah, sebelum kita masuk ke tinjauan hubungan antara stabilitas moneter dengan stabilitas keuangan, kita pertama-tama harus mengetahui dulu apa sih definisi dari stabilitas keuangan yang kita maksudkan di sini. Nah, definisinya adalah suatu kondisi yang menjamin pencapaian stabilitas harga, di mana harga pada pasar rendah dan stabil, dan harga aset juga stabil serta tidak ada krisis keuangan. Nah, hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan itu menurut pandangan para ahli itu berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah pandangan konvensional yang mempercayai bahwa stabilitas moneter pasti selalu mendukung stabilitas keuangan. Hal ini karena inflasi dianggap sebagai asumsi utama karena menyebabkan masalah informasi asimetris antara peminjam dan yang meminjamkan uang. Nah, sedangkan ada juga pandangan yang lain yang mempercayai bahwa stabilitas moneter dan stabilitas keuangan memiliki hubungan yang terbalik. Hal ini karena inflasi mendorong fluktuasi harga dan krisis perbankan, sehingga terjadi twin crisis, sistem perbankan dan nilai tukar akan menghasilkan kebijakan moneter yang tidak biasa, bahkan sampai terbalik. Selanjutnya, terdapat New Environment Hypothesis, di mana terdapat trade-off antara stabilitas moneter dengan keuangan, di mana pengendalian inflasi dapat menyebabkan peningkatan harga aset dan kredit. Hal ini mungkin muncul dalam jangka pendek selama proses disinflasi yang mendadak, yang kemudian mendorong penurunan suku bunga dan menimbulkan aset price bubble. Selanjutnya, terdapat risk-taking channel, di mana tingkat suku bunga yang sangat rendah atau suku bunga kebijakan moneter yang longgar, itu akan meningkatkan pengambilan resiko karena peningkatan persepsi harga aset. Nah, hal ini karena adanya peningkatan ilusi uang terhadap kepemilikan aset yang disebabkan oleh sticky rate return. Selanjutnya ada perilaku sektor keuangan dan efektivitas dari kebijakan moneter. Nah, sektor keuangan itu berperan penting dalam menjaga stabilitas makro karena perilakunya yang memicu prosiklisitas. Nah, prosiklisitas itu apa sih? Prosiklisitas itu adalah suatu karakteristik yang mengakselerasi pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi tersebut dan memperburuk keadaan ketika terjadinya krisis. Nah, karakteristik dari prosiklisitas itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu adanya asymmetric information di pasar keuangan yang memicu akselerator keuangan yang diperburuk dengan respon dari non-proporsional pelaku pasar dalam memahami resiko. Yang kedua itu ada karakteristik dari regulasi sektor keuangan yang pada dasarnya itu sudah bersifat prosiklikal. Selanjutnya itu ada kontribusi dari standar akuntansi yang maksudnya itu jika ekonomi membaik maka nilai aset atau kinerja bank itu dianggap membaik sehingga bank itu tidak mensyaratkan ketentuan modal yang tinggi untuk melakukan langkah ekspansi. Nah, selanjutnya prosiklitas dapat dilihat dari korelasi antara rata-rata pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan ekonomi. Nih, pada tahun 2005, Craig berpendapat bahwa pertumbuhan kredit akan melebihi pertumbuhan PDB selama periode ekspansi dan akan melambat selama periode penurunan ekonomi. Nah, hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan yaitu perilaku prosiklikal berdampak pada efektivitas transmisi kebijakan moneter nih. Jadi kebijakan moneter akan lebih efisien di periode krisis dibanding periode normal. Kemudian pasokan kredit bank dipengaruhi oleh kebijakan moneter pastinya.
dan dampak interaksi antara stand kebijakan moneter dan bank losses lebih kuat selama periode krisis. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga integrasi antara kebijakan moneter dan juga kebijakan makroprudensial. Nah, jadi seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia itu nanti akan saling terkait satu sama lainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa regulasi makroprudensial itu digunakan untuk stabilitas sistem keuangan juga secara keseluruhan. Lalu kebijakan makroprudensial membatasi risiko, apalagi maksudnya di sini adalah jika terjadi tekanan pada pasar keuangan yang menyebabkan anjloknya output real. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti tahun 2008 itu dapat diantisipasi. Lalu selanjutnya instrumen ini atau instrumen makroprudensial memberikan fleksibilitas dalam pengendalian inflasi dan variabel makroekonomi lainnya. Nah, di sini dapat dilihat ada sebuah gambar yang memperlihatkan bagaimana perbedaan kebijakan yang akan diambil sebelum 2008 dan setelah 2008, di mana saat dulu gitu ya, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Cyril, kalau misalnya terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan ditopang lagi, akan didorong lagi, ekonomi akan agar semakin bertumbuh seperti itu. Jadi dia nanti saat naik akan naik sekali ekonominya dan saat turun pun akan terjadi demikian. Nah, saat ini dengan kebijakan yang baru, maka saat terjadi pertumbuhan ekonomi akan tidak terlalu didorong, jadi cukup ditahan agar tidak terlalu terjadi misalnya inflasi yang berlebih, dan jadinya saat dia turun pun tidak terjadi tidak terjadi anjlok yang sangat turun seperti itu. Mungkin seperti itu, bisa dilanjutkan kembali. Oke. Kemudian yang keempat ada implikasi pada mandat kebijakan bank sentral. Nah, dengan adanya perubahan kebijakan atau tambahan mandat kepada bank sentral, tentunya akan memberikan komplikasi tata kelola kebijakan di bank sentral itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah belum adanya pemahaman dan tolak ukur terhadap tujuan stabilitas keuangan yang tegas dan terkuantifikasi. Hal ini tentu saja memberikan masalah. Kemudian tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan bersifat multidimensi dan juga sangat kompleks, melibatkan banyak stakeholders. Selanjutnya adalah keputusan terkait dengan stabilitas sistem keuangan cenderung sensitif secara politis. Kemudian Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, selain harus menjaga stabilitas perekonomian, juga harus menempatkan stabilitas sistem keuangan agar tidak terjadi krisis yang disebabkan risiko sistemik, serta resolusi sistem keuangan jika terjadi krisis. Alternatif dalam menempatkan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada kerangka kebijakan moneter. Yang pertama adalah kita bisa menjadikan stabilitas harga sebagai unsur utama dengan perluasan, yaitu mengakomodasi indikator kestabilan keuangan dan memberikan horizon forward looking yang sangat panjang, yang lebih panjang lagi. Nah, kemudian selain itu, yang kedua adalah menempatkan pengelolaan stabilitas sistem keuangan sebagai salah satu mandat kebijakan moneter, di samping menjaga stabilitas harga. Kemudian ada tata kelola makroprudensial dan sistem keuangan. Nah, Bank Sentral dalam melaksanakan tugasnya, tugas yang barunya pasti memerlukan instrumen pengawasan makroprudensial dan juga pengawasan mikroprudensial. Pengawasan makroprudensial membantu memantau indikator-indikator makro untuk memitigasi resiko terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi real serta resiko dari sistemik keuangan. Kemudian untuk pengawasan mikroprudensial yang diberikan kepada OJK ini untuk menjaga kesehatan dari institusi keuangannya. Nah, kemudian kesinambungan antara pertukaran informasi antara pengawasan
mikroprudensial dan makroprudensial yang melibatkan lembaga yang berbeda itu sangat penting. Jadi komunikasi dan koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, dan juga lembaga lainnya tentu sangat penting karena mengingat fungsi keduanya bersifat komplement gitu. Jadi saling melengkapi antara makroprudensial dan juga mikroprudensial untuk menjaga sistem stabilitas keuangan. Kemudian resolusi sistem keuangan akan membutuhkan anggaran yang besar jika terjadi krisis untuk memperbaikinya. Maka dibutuhkan persetujuan dari lembaga legislatif dalam pembentukan resolusi dari krisis tersebut. Kemudian pelonggaran ketentuan atau regulatory forbearance juga dilakukan dalam resolusi krisis untuk pemulihan sistem perbankan secara perlahan ke arah penerapan yang lebih ketat. Nah, Indonesia dalam menghadapi krisis ini melibatkan apa yang disebut triparty, yaitu yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan juga DPR. Dan mereka memiliki kompleksitas antar lembaganya dan hubungan yang juga sama kompleksnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai bauran kebijakan Bank Indonesia. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, pasti Bank Indonesia mempunyai tantangan baik dari domestik maupun eksternal terkait implementasi dari inflation targeting framework yang fleksibel. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas, misalnya minyak kelapa sawit dan juga batu bara, sehingga lebih mudah mengalami gejolak inflasi karena volatilitas harga dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Nah, yang kedua, sistem keuangan kita juga masih didominasi oleh perbankan dengan pasar keuangan yang masih terbelakang sehingga terdapat akselerasi siklus keuangan. Dan yang ketiga adalah ekonomi Indonesia masih relatif kecil dengan sistem neraca modal yang sangat terbuka, sehingga dibutuhkan kebijakan manajemen aluran modal asing untuk menghindari ketidakseimbangan ekonomi. Nah, bagaimana sih BI merespon dengan bauran kebijakan untuk menghadapi resiko pencapaian sasaran inflasi dan SSK atau stabilitas sistem keuangan? Nah, di sini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Nah, dapat dilihat bahwa sumbu vertikal menggambarkan perkiraan resiko stabilitas harga, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan perkiraan resiko stabilitas sistem keuangan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari kuadran 1, di mana di situ baik perkiraan risiko stabilitas sistem keuangan dan juga risiko stabilitas harga adalah rendah, sehingga kebijakan moneter dan juga kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersifat longgar. Nah, kebalikannya, yaitu tepat kebalikannya di kuadran 4, di mana perkiraan resiko stabilitas sistem keuangan dan juga resiko stabilitas harga, dua-duanya tinggi, maka kebijakan moneter dan makroprudensialnya bersifat ketat. Sedangkan untuk kuadran yang berada di antara itu, yaitu kuadran 2 dan kuadran 3, di mana SSK misalnya rendah, sedangkan stabilitas harganya tinggi, ataupun sebaliknya, dapat dilakukan kombinasi yang bertentangan antara moneter dengan makroprudensial. Jadi bisa saling mengimbangi antara dua kebijakan tersebut. Nah, terdapat 4 instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan suku bunga yang bertujuan untuk mengarahkan agar perkiraan inflasi dalam kedepannya berada di kisaran target tertentu. Lalu yang kedua adalah kebijakan nilai tukar, yaitu untuk menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar supaya sejalan dengan fundamental agar konsisten nih dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan, serta untuk menjaga volatilitasnya agar tidak menimbulkan instabilitas baik dalam makroekonomi maupun dalam stabilitas sistem keuangan. Dan yang ketiga terdapat kebijakan manajemen aliran modal asing yang dilakukan untuk memitigasi dampak negatif aliran modal asing terhadap stabilitas nilai tukar, stabilitas makroekonomi, dan stabilitas sistem keuangan.
Serta yang keempat adalah kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun kesalahan penulisan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.